Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, ketemu lagi dengan kami Rafli Hakiki Channel. Di edisi kali ini kita sempatkan buat tutorial untuk penyulaman teman-teman. Ini ada di gubuk sekarang, di gubuk saya. Ini pakai spadek. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami terus bermanfaat, bisa menjadi edukasi bagi teman-teman sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia khususnya. Setelah dampak kemarau yang sangat ekstrim El Nino tahun 2023 kemarin, tentunya di kebun kita itu banyak sekali batang kopi yang bukan hanya stres, bahkan mati, apalagi di MDPL yang sangat rendah. Jadi yang MDPL-nya rendah, terus tanaman kopi itu masih di bawah umur 2 tahun, saya kira banyak yang menyulam kembali untuk saat-saat ini. Jadi MDPL rendah itu perlu kita ketahui, itu sangat membutuhkan pembayang teman-teman. Jangan kita meniru-niru yang di atas MDPL 1000 kalau lahan kita di bawah 500 MDPL. Jadi edisi kali ini kita sembari melakukan aktivitas penyulaman, kita nunggu pekerja ini teman-teman. Kita nunggu pekerja yang untuk melakukan penyulaman. Kita sempatkan untuk membuatkan tutorial bagaimana ketika kami melakukan penyulaman di kebun kita. Mungkin bisa jenengan praktekkan di kebunnya jenengan masing-masing teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan penyulaman, tentunya bibit itu harus bagus terlebih dahulu. Sembari kita melakukan penyulaman, kita pengambilan bibit entres ini teman-teman. Ini pengiriman ke Lampung Barat, ke daerah Waikanan, terus ke daerah Oku Selatan lagi. Di Hikmah teman-teman. Hikmah full tunas raja seperti ini bibitnya. Seperti ini. Jika ada yang berminat sama ini, bisa dengan komentar di kolom komentar nanti. Dan contoh-contohnya pun sudah tahun-tahun sebelumnya sudah kami pernah buatkan tutorial, dan di grup-grup Facebook itu sudah ada yang namanya Rafli Hakiki, itu channel saya teman-teman. Di daerah Sumatera Selatan juga sudah bagus bener di daerah sana teman-teman. Di Empat Lawang punya Mas Antoni, di sana sudah bagus kronnya seperti ini. Kembali ke pembahasan itu, untuk melakukan penyulaman kita harus menjadikan bibit yang unggul terlebih dahulu, yang sehat terlebih dahulu. Mau itu kopi Liberica ataupun kopi lokal biasa. Yang ini kopi Liberica teman-teman, ataupun kopi lokal biasa, terserah, tergantung selera masing-masing kalau masalah penyulaman seperti itu. Tapi yang paling ideal, yang paling bagus itu paling tidak seperti ini teman-teman. Jadi 50 cm lah paling tidak dari akar pangkal ini sampai atas, sampai ujung ini paling tidak 50 sampai 60 cm. Terus banyak yang melakukan penyulaman itu, kita melakukan pemotongan pada akar penunjang ini. Ya terserah, monggo, mungkin jenengan punya prinsip lain. Kalau saya enggak, tidak pernah saya lakukan pemotongan sama akar-akar penunjang yang seperti ini. Udah kita biarkan yang seperti ini aja. Yang penting daunnya ini, kenapa kita harus melakukan pemotongan separuh-separuh ini? Karena tujuannya ketika kita melakukan penyulaman yang hasil bibit ini dari cabutan, sebaiknya kita lakukan pengurangan daun seperti ini untuk mengurangi penguapan teman-teman. Karena pada dasarnya bibit yang kita cabut yang seperti ini masih dalam kondisi stres. Jadi kalau kita langsung tanam sama daun-daunnya utuh tanpa kita kurangi, maka yang terjadi pemulihan ini akan terlambat teman-teman, terlambat. Itulah tujuannya satu. Yang kedua kalinya,
Karena pada akar-akar ini, akar-akar serabut maupun akar penunjang ini masih dalam keadaan pemulihan, teman-teman. Jadi kalau kita bebankan yang seperti ini, masih harus ngasih nutrisi yang daunnya utuh diumpamakan, sedangkan perakaran ini masih dalam keadaan stres, maka yang terjadi daun-daunnya pun ataupun pertumbuhan ini akan sedikit terhambat, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Lalu kalau kita menemukan yang seperti ini udah besar, teman-teman. Ini kalau kami seperti ini melakukan penyelaman, ini kayaknya udah hampir sebesar jempol tangan, teman-teman. Udah besar, jangan kita biarkan kita tanam langsung yang seperti ini. Jangan kita biarkan kita tanam langsung. Jadi kita pelihara tunas baru yang seperti ini. Nih, paling tidak ini peliharanya ini 40 cm 40 cm dari akar utama, atau 50 cm, kisaran itu dah. Lalu kalau ada tunas yang tumbuh seperti ini, sebaiknya kita potong langsung, teman-teman, yang seperti ini. Kita potong langsung, kita sisakan seperti ini. Lalu kita tanam langsung yang seperti ini. Terus, seperti ini aja. Ini akan jauh lebih pesat perkembangannya ketimbang kita langsung melakukan penanaman langsung tanpa kita lakukan pemotongan. Kalau kami triknya seperti ini, dan cara motongnya seperti ini, agak runcing. Kenapa? Tujuannya karena kalau kita melakukan pemotongan seperti ini, maka ketika musim curah hujan yang sangat tinggi seperti ini tidak ada air yang mengendap di ujung pemotongan seperti ini, teman-teman. Ini tujuannya. Nah, ini kita kesemuanya potong, yang besar maupun yang kecil. Kalau saya ketika melakukan penyulaman tidak senang yang paling besar-besar yang seperti ini sebenarnya. Cuman yang ini udah ada memang kemarinnya, makanya saya lakukan pengambilannya yang seperti ini aja. Nih contohnya. Seperti yang seperti ini kisaran 40 atau 50 cm. Setelah kita tanam seperti ini, teman. Ini lahan kami. Nih, mau kita tanam kopi tanpa naungan, ayo. Kalau batunya seperti ini nih, out, teman-teman. Nah, ini kemarin dilakukan penyulaman sama yang kerja. Jadi kita potong langsung sebelum kita lakukan penanaman, kita potong yang ini separuh-separuh. Nah, seperti ini. Lalu paling tidak ini 1 bulan dari awal tanam seperti ini, baru kita taburi pupuk-pupuk yang dikit-dikit aja lah, kayak urea. Karena ini masih dalam tahap pertumbuhan, bukan tahap pembuahan, teman-teman. Jadi ketika tahap pertumbuhan seperti ini, sebaiknya kita lakukan penaburan pupuk yang mengandung nitrogen untuk pertumbuhan, teman-teman. Kiranya seperti itu. Kita buat yang seperti ini, jarak penanamannya ini paling tidak 50 cm. Kita potong. Maka ini tidak akan stres kalau kita lakukan penanaman seperti ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.